Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan pembahasan ya, masih di FR P3K Guru Mata Pelajaran PPKN jenjang SMP. Baik, langsung saja pada soal yang pertama. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk salah satu penyebab munculnya konflik dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara adalah titik-titik. A. Perbedaan individu, B. Perbedaan kebudayaan, C. Perbedaan status sosial, D. Perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok, E. Perubahan nilai yang mendadak, dan ekstrim ya, ekstrim. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, di sini yang ditanyakan di soal ini adalah penyebab apa? Penyebab terjadinya konflik. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu perbedaan status sosial. Nah, kalau perbedaan individu ini adalah yang meliputi perbedaan apa? Perbedaan pendirian ya. Perbedaan pendirian atau perasaan. Nah, perbedaan individu, pendirian atau perasaan ini bisa menimbulkan terjadinya sebuah konflik ya. Terus juga perbedaan kebudayaan. Nah, dengan perbedaan latar kebudayaan pun ini bisa menyebabkan terjadinya munculnya konflik karena berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Oke, yang D, perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok. Jelas ini perbedaan antara kepentingan individu. Nah, karena di sini ada kepentingan ya, kepentingan antara individu dan kelompok itu pasti ada yang berbeda ya. Ada misalkan dalam sebuah kelompok tapi dia memiliki kepentingan sendiri, maka ini bisa menimbulkan terjadinya sebuah konflik. Yang E, perubahan nilai dan yang mendadak dan ekstrim. Nah, perubahan nilai ini pun yang secara cepat dan mendadak dalam masyarakat. Ini mendadak dalam masyarakat atau perubahan nilai ini bisa menyebabkan terjadinya sebuah konflik. Sedangkan perbedaan status sosial ini tidak termasuk ke dalam salah satu penyebab munculnya terjadinya konflik ya. Nah, perbedaan status sosial ini apa? Yaitu bisa saja dalam kelas sosial. Dalam kelas sosial. Biasanya kelas sosial ini dibedakan menjadi berapa? Ya, dibedakan menjadi 3. Ada kelas bawah, terus kelas tengah, dan juga kelas atas. Ya. Nah, ini dari perbedaan status sosial ini merupakan salah satu contoh yang tidak termasuk ke dalam penyebab munculnya terjadinya sebuah konflik. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Paham Bhinneka Tunggal Ika oleh Insinyur Soekarno disebut sebagai tantularisme, bukan sinkretisme, yang berarti bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah titik-titik. A. Paham yang menggabungkan unsur-unsur menjadi satu unsur yang abstrak, yang baru sehingga tercapai keseimbangan dan keserasian. Yang B. Paham yang membentuk unsur baru yang berbeda namun tetap menghargai keunikan unsur-unsur pembangunannya. Yang C. Paham yang mengembangkan konsep baru dari unsur asli dengan unsur dari luar. Yang D. Paham yang menolak terbentuknya unsur yang baru. Sedangkan yang E, paham yang mengakui dan hidup berdampingan dengan keberadaan unsur-unsur lain secara harmonis. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Nah, jawaban yang tepat adalah yang berarti bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini, adalah apa? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C ya, yang berarti bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini adalah paham yang mencoba untuk mengembangkan konsep baru, dari unsur asli dengan unsur dari luar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Terwujudnya masyarakat madani merupakan salah satu manfaat yang diperoleh jika masyarakat ikut andil dalam public policy. Di antara ciri-ciri masyarakat madani berikut ini, manakah yang termasuk titik-titik? A. Terbentuk dengan dukungan dari pemerintah dan peranata sosial yang berlaku. B. Adanya ketergantungan satu sama lain. C. Tidak
terikat nilai hukum yang ditetapkan. Yang D, bergantung pada negara, lembaga, atau organisasi tertentu. Yang E, berasal dari swasembada masyarakat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, jadi salah satu manfaat keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan publik adalah terbentuknya masyarakat madani, ya, masyarakat madani. Nah, berikut ini merupakan beberapa ciri dari masyarakat madani. Yang pertama adalah swasembadaan. Yang kedua, keterikatan pada hukum. Ya. Pada hukum atau aturan yang disepakati bersama. Yang ketiga yaitu terbentuk secara sukarela. Yang keempat, memiliki kemandirian tinggi. Memiliki kemandirian tinggi terhadap negara, ya. Memiliki kemandirian tinggi terhadap negara. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah, kalau yang A terbentuknya dengan dukungan dari pemerintahan dan peranata sosial yang berlaku, ini kurang tepat. Yang B, adanya ketergantungan satu sama lain, kurang tepat. Ini sama kurang tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E, ya. Bahwasanya ciri dari masyarakat madani adalah keswasembadaan, salah satunya ini, ya, yang E, swasembada. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Berikut ini merupakan bentuk implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat multikultur adalah ... A, menghargai umat agama lain dengan mengikuti kegiatan hari besar agamanya. B, berteman dengan orang-orang yang berbahasa sama dengan saya. Yang C, lebih berorientasi pada in-group daripada out-group. Yang D, mengembangkan sikap berkasih sayang di antara kelompok lain yang berbeda. Yang E, bersikap acuh pada kelompok lain yang berbeda. Kira-kira pilihan jawaban tepat untuk soal nomor 4 ini adalah mana? Nah, jadi sikap yang sesuai dengan masyarakat multikultur yaitu apa? Yaitu memiliki pergaulan inklusif. Ya, memiliki pergaulan yang inklusif. Nah, dengan kelompok yang berbeda. Terus juga mengembangkan kebersamaan dan rasa kasih sayang, ya, pada kelompok lain yang berbeda dan menghargai umat beragama lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, itu mengembangkan sikap berkasih sayang di antara kelompok lain yang berbeda. Ini jawaban yang paling tepat di antara yang lainnya, ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Sikap menghormati dan keberagaman bangsa adalah sebagai berikut kecuali ... A, adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga. B, penyesuaian masalah yang ada dengan musyawarah. C, adanya kesadaran untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang D, terciptanya kerukunan seperti halnya dalam keluarga. Yang E, adanya semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah di sini adalah sikap menghormati dan keberagaman, ya, menghormati dan keberagaman bangsa, kecuali yang mana? Adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga. Berarti jawaban yang tepat adalah kecuali yang A, ya, yaitu adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga. Ini bukan merupakan contoh, contoh sikap menghormati dan keberagaman bangsa, ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Baik teman-teman, cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di video pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.